Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kalau akhirnya kita trading dan kita menunggu pullback atau retest tetapi itu tidak terjadi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ini adalah LTC USDT dan saya akan mencoba menggambar bagaimana sih caranya kita mengetahui bahwa itu ada pullback retest atau segala macamnya ya. Nah, teman-teman bisa mengambil garis trend seperti ini, kemudian teman-teman bisa menarik garis seperti ini. Nah, garis yang seperti ini teman-teman bisa menentukan saat dia berada di posisi paling bawah ataupun berada di posisi yang istilahnya itu berada di bottomnya, kemudian dia meneruskan untuk jatuh gitu ya. Dia bebas dari level supportnya. Kita juga bisa seperti ini. Nah, ini juga termasuk dari garis-garis yang harusnya kita tarik ya, untuk dia bisa masuk ke dalam area dari channel atau struktur marketnya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa kalau ini tidak mengalami yang namanya pullback. Nah, taunya dari mana sih pullback? Pullback, teman-teman harus tahu bahwa dia saat menembus area dari ini, area dari ketinggian sebelumnya, dia harus mampu seperti ini teman-teman. Dia harusnya mampu seperti ini, dia menembus ke sini. Kemudian dia harusnya retest di sini. Nah, tetapi sayangnya ini tidak retest di area ketinggian sebelumnya sehingga dia langsung naik dengan tinggi. Nah, LTC ini dinamakan dengan pullback yang kecil atau small pullback. Pullback yang mana cukup sulit ditradingkan kalau teman-teman tidak punya pengalaman di sini. Saya pun menghindari pullback seperti ini karena bisa jadi ini tipuan. Ya kan, area ini tuh area tipuan. Kalau saya hapus dulu sebentar. Sekarang kita mencoba untuk menggunakan Fibonacci. Kita sudah punya video tentang Fibonacci. Teman-teman bisa menggunakan area Fibonacci seperti ini ya. Titik nolnya teman-teman tarik yang paling bawah, kemudian titik angka satunya teman-teman tarik yang sempat pada ketinggian yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ketinggiannya yang sebelumnya, sebelum dia berhasil menembus dari struktur marketnya. Kemudian ini adalah dasarnya, teman-teman bisa melihat dasar dari struktur marketnya. Kalau teman-teman bisa lihat, dia sudah berhasil menembus sampai angka 3,6. Jadi ini istilahnya bisa disebut dengan strong bullish atau bullish yang sangat kuat, yang sangat sulit untuk ditradingkan. Begitu ya. Sedangkan kita harusnya menunggu di area ini teman-teman. Nah, kita harusnya menunggu di area ini kalau dia melakukan pullback atau minimal dia harus menyentuh area 1,2 atau 1,4, menyentuh area pullback di sini, kemudian dia akan melanjutkan naik ke atas. Tetapi sayangnya dia tidak melakukan pullback tersebut sehingga ini adalah hal yang sulit untuk ditradingkan. Sekarang kita coba melihat di sebelumnya. Teman-teman bisa melihat di sebelumnya. Kalau di sebelumnya, teman-teman bisa melihat seperti ini. Kita akan geser. Nah, di sini dia melakukan menembus dari strukturnya. Kemudian kita bisa menarik garis bahwa kita perpanjang ya. Nah, kita lihat bahwa dia di sini berhasil melakukan pullback gitu. Jadi karena sejarah sebelumnya kita tahu kalau dia sudah breakout atau menembus dari struktur marketnya, kita tidak bisa buru-buru ambil karena ditakutkan dia nanti akhirnya melakukan pullback. Kalau kita mengambil di area sini misalnya, teman-teman bisa mengecek di sini.
Sorry, kita ganti dulu seperti ini posisi pembelian. Teman-teman misalnya yakin ini sudah pullback, terus teman-teman ngambil di sini, teman-teman bisa mengalami floating minus atau kerugian. Kalau kita tarik, teman-teman di sini bisa mengalami kerugian 0,81%. Kalau teman-teman pakai pengkali 10, teman-teman sudah mengalami kerugian atau kepanikan rugi sekitar 8%. Kalau teman-teman memakai pengkali 50, berarti teman-teman sudah mengalami kepanikan hampir 40%. Jadi diharapkan untuk kita selalu bisa trading kalau dia sudah melakukan pullback atau kembali ke area di mana di ketinggian sebelumnya, kemudian dia berhasil naik. Nah, kemudian kita tunggu adanya area candle merah, entah itu 1 atau 2 atau 3 candle merah, tapi biasanya cuma 1 candle merah, kemudian kita bisa melakukan pembelian. Sedangkan yang di sini teman-teman bisa melihat ini area yang sulit untuk dibeli gitu ya. Jadi usahakan teman-teman memahami pentingnya pullback, dan kalau bisa tidak istilahnya membeli di saat yang ya dia tidak pullback. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini bisa kita tarik garis juga. Ini juga merupakan ketinggian dari sebelumnya. Nah, kalau teman-teman masih mau misalnya yakin kalau ini masih bisa naik, maka pullback yang harusnya dibeli itu bukan yang di sini tetapi yang di sini. Sedangkan pullback yang di sini kalau teman-teman beli ini harganya sudah sangat tinggi sekali dari level Fibonacci-nya, sehingga cenderung dia terlalu dekat dengan ini, ketinggian ini teman-teman bisa lihat. Nah, terlalu dekat dengan ketinggian ini jadi keuntungannya tidak banyak. Jadi yang ditakutkan adalah kalau kita membeli di sini, kita hanya mendapatkan keuntungan 1%. Ya kalau pangkalinya 50 atau leverage-nya 50, teman-teman bisa dapat 50% memang, tetapi dibantingnya bisa cepat sekali kita karena ini sudah sangat mahal gitu ya. Contohkan lagi dengan koin-koin yang lain, misalnya ini koin Alice, kita hapus dulu garis EMA-nya dan teman-teman bisa lihat. Nah, di sini dia belum berhasil menembus dari strukturnya, tetapi kalau teman-teman bisa lihat kalau dia berhasil menembus dari ketinggian struktur yang ini, maka dia harusnya pullback di area yang ini sebelum melanjutkan kenaikan. Tetapi sekali lagi, kalau dia tidak berhasil untuk naik, ya teman-teman jangan beli gitu. Jangan pernah membeli di awal di sini ya, karena sangat berisiko. Karena bisa saja turun lagi. Sebagai contoh, ini sudah saya gambarkan di koin Ali sebelumnya saat dia berhasil menembus area yang ada di sini, tetapi tidak mampu menembus area yang di sini, itu sangat sulit untuk dibeli karena ternyata dia bisa turun lagi gitu kan. Jadi sangat berisiko lah, karena kita bisa floating minus. Nah, mungkin itu saja video tentang pullback dari saya ini di koin LTC, yang kalau teman-teman bisa pakai garis EMA, kita akan lihat dia bagus sekali ya, dia naik ke atas gitu. Tetapi sekali lagi ini sangat istilahnya berbahaya banget gitu. Jadi kita harus nunggu pullback, yang pullbacknya itu bisa aja di angka 0,6 ini atau 0,7, atau sebisa mungkin dia menyentuh area dari ketinggian struktur sebelumnya. Itu saja video pullback kali ini, semoga bermanfaat, dan tunggu video saya selanjutnya.